Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa atau punya harapan ingin selalu hidup nikmat, ingin selalu dikagumi banyak orang, dan juga ingin selalu bisa tampil sempurna. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena berdoa untuk suatu kebaikan itu memang dianjurkan. Akan tetapi dengan demikian, agar kita tidak merasa kecewa karena permohonan kita akan nikmat terasa belum terkabul, permohonan kita akan dicintai banyak orang belum terkabul, justru yang ada kita malah sering difitnah, sering dicaci, dan permohonan kita untuk tampil sempurna itu pun terkadang belum juga terwujud. Apakah itu berarti doa kita belum dikabulkan? Tidak demikian. Yang perlu kita ketahui, Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita simak bersama-sama makalah ke-6 dari kitab Nasihatul Ibad, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min magrurin bis sitri alaihi, yang artinya kurang lebih demikian. Manusia dirugikan karena kenikmatan dan sering difitnah dengan pujian. Sering manusia tertipu dengan ditutupi aib oleh Allah. Sedikit penjabaran demikian. Banyak manusia justru merugi karena nikmat. Dalam bahasanya istidraj. Sering kita melihat orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, tidak pernah berbuat baik, justru karirnya melesat, justru hartanya melimpah, seolah-olah terlihat hidupnya semakin bahagia. Nikmat yang justru menjauhkan kita dari Allah, itulah namanya istidraj, atau dalam istilah wong Jawa dilulu. Ibaratnya kita terlalu capek dengan seseorang, monggolah mau apa terserah. Itulah yang namanya istidraj. Maka kemungkinan dengan belum datangnya nikmat yang kita inginkan, itulah Allah berarti menginginkan kita berada di jalur di mana kita tidak justru terlena, tidak justru menjauh dari Allah karena nikmatnya. Yang kedua, sering kita ingin merasa disenangi banyak orang. Kita capek, kita sakit hati karena sering dikritik, dicaci, dimaki. Ada istilah kritikan yang menyayat hati, namun menjadikan kita introspeksi jauh lebih baik daripada sanjung puji yang membuat kita lalai dan lupa diri. Orang-orang terkadang yang menyanjung kita, yang selalu membanggakan kita, dari situlah nanti akan muncul benih-benih kesombongan, sehingga kita merasa lebih baik, merasa lebih istimewa. Alhasil kita terlarut dalam sifat-sifat kesombongan. Jadi justru semakin banyak orang yang tidak suka, asalkan dengan catatan orang menghina kita bukan karena kita hina, tapi karena ada istilah ini. Tapi kalau memang karena kita berbuat hina, itu bukan kritikan, itu namanya adalah corong ngepaske. Jadi sudah seharusnya kita berbenah. Jadi ketika kita merasa disakiti, kita merasa difitnah, kita merasa tidak disenangi, disitulah berarti kita belajar supaya Allah sedang memberi kesempatan agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Terus poin yang ketiga, kita sering lalai, sering lupa bahwa kita tidak viral, kita tidak melakukan hal yang kemudian menjadi suatu sorotan seperti yang sedang viral itu.
itu bukan karena kita hebat, kita kuat, bukan karena kita tidak pernah melakukan maksiat. Namun sampai hari ini kita masih berada dalam jalur kebaikan, itu karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Bayangkan jika dosa yang kita lakukan kemudian dibuka oleh Allah, semua orang mengetahui, pasti kita tidak akan berani atau ikut-ikutan untuk mencibir, menghujat orang-orang yang sedang viral karena dosanya. Karena kita akan tahu, sadar, belum tentu kita itu lebih baik dari dia. Kita terlihat tidak banyak dosa, kita tidak viral karena perbuatan maksiat. Itu karena Allah masih menutupi aib kita. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Karena hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi keseimbangan. Di mana kita manusia yang menjadi suatu keharusan antara tempatnya salah dan lupa. Pasti kita tersalah, kita terlupa. Tapi keseimbangan kita untuk ingin berbuat baik, berusaha berbuat baik, disitulah arti kehidupan. Bukan tentang kesempurnaan, tapi keseimbangan. Sehingga akan jauh lebih baik ketika nantinya justru kebaikan itulah yang mendominasi, menjadi sesuatu yang ingin kita raih untuk bisa menjadi lebih baik daripada mengimbangi atau bahkan mengalahkan keburukan. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.